Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31 dicap sebagai seorang wanita perebut. Fat brengsek, umpat Firda seraya menggebrak meja makan. I love you too, sayang. Balas Fat melenceng. Jelas saja ia bicara begitu, tidak mungkin ia balik mengumpat gadisnya. Alia benar-benar ekstra dijaga oleh Tristan. Apalagi setelah kemarin ia masuk ke rumah sakit karena bekas operasi kuretnya terasa nyeri. Dokter melarang Alia untuk melakukan aktivitas berat. Dan itulah yang membuat Tristan kini melarang istrinya untuk sekadar mengambil makan sendiri. Pelayan di rumah utama pun benar-benar ekstra siaga. Mereka tidak mau jika tuan muda sampai marah karena kebutuhan istrinya tidak terpenuhi. Alia sebenarnya menolak, tapi Tristan tetaplah Tristan. Sekali sudah memberi perintah, maka siapapun harus menurutinya. Mas, aku udah nggak apa-apa kok. Lagian kan udah dirawat kemarin. Perut aku udah nggak sakit lagi kok. Ucap Alia kepada sang suami. Nggak, pokoknya kamu jangan kemana-mana. Aku nggak mau sampai terjadi sesuatu sama kamu. Balas Tristan. Saat ini Tristan sedang menyuapi Alia sarapan. Dan tentu saja wanita itu harus sigap membuka mulut. Agar mulut suaminya yang suka bicara pedas itu terkunci. Mas, hari ini Kak Firda main. Nggak apa-apa kan? Tanya Alia memberitahu. Suara Alia kurang jelas, sebab saat ini mulut wanita itu penuh dengan nasi dan sayur. Bicara nanti, sayang, mangap, kunyah dan telan. Kata Tristan seperti bicara pada anak kecil. Alia terkekeh, ia gemas sekali melihat tingkah suaminya. Karena tidak mau Tristan marah, maka Alia berusaha untuk menghabiskan semua sarapannya. Mas, ini sudah siang. Kamu nanti telat ke kantor. Lagi pula aku kan sudah selesai sarapannya. Tutur Alia saat matanya melirik jam di atas nakas. Aku takut mau ninggalin kamu, nanti kamu malah nyesel dan melakukan hal berat. Ucap Tristan pelan. Alia tersenyum, ia menggenggam tangan sang suami dengan satu tangan. Lalu tangan lainnya ia gunakan untuk mengusap wajah tampan Tristan. Enggak kok, Mas, aku nggak akan bekerja berat. Aku akan nurutin kata kamu. Sahut Alia menjelaskan. Benar? Tanya Tristan menyipitkan matanya. Alia mendekat, ia mengalungkan tangannya di leher sang suami. Lalu membisikkan kata-kata sederhana, namun membuat bulu kuduk berdiri. Janji, sayang. Jawab Alia dengan suara berat. Jangan lupakan panggilan sayang yang sangat jarang Alia ucapkan kepada Trisha suaminya. Tristan memejamkan mata. Mendapat perlakuan seperti tadi malah membuatnya semakin tidak bisa meninggalkan Alia. Tristan tidak peduli jika Mondi sekarang sudah bersungut-sungut. Karena sudah sangat lama menunggu, namun ia tidak kunjung datang. Saat ini Tristan masih mau memeluk dan mendekap tubuh mungil istrinya, yang terasa sangat hangat dan membuatnya nyaman. Sementara Tristan asik memeluk Alia di kamar mereka, Mondi justru kini sedang duduk di teras rumah. Guna menunggu bosnya itu keluar dan mereka berangkat. Sudah 30 menit Mondi menunggu.
Namun Tristan tidak kunjung keluar dari kamar, apalagi rumah. Mondi menghela nafas, ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan ponselnya. Mondi bangkit dari duduknya lalu berjalan ke arah taman yang ada di sana. Niatnya ingin menghubungi seseorang di kantor. Dan memberitahu bahwa ia dan Tristan akan datang terlambat. Namun semua itu hanya sekadar niat. Tatkala ia merasakan sebuah air mengenai seluruh tubuhnya. Astaga! Seorang gadis memekik kaget saat selang air di tangannya malah mengarah kepada Mondi dan membuat tubuh pria itu basah kuyup. Aira tidak melihat ada Mondi di sana, mungkin karena keran air dekat tembok. Sehingga ia tidak memperhatikan sekitar. Dan malah santai mengarahkan selang airnya kemana saja. Om nggak apa-apa, ya ampun basah kuyup lagi. Ucap Aira seraya mendekati Mondi. Aira menarik tangan Mondi dan mendudukkan pria itu di kursi kayu yang ada di sana. Aira mengambil tisu yang juga ada di meja lalu menggunakannya untuk mengeringkan wajahnya. Om, maaf ya, sumpah Om, aku nggak tahu Om ada di sana. Tadi kan niatnya mau nyiram tanaman, malah kena Om. Celoteh Aira seraya terus mengeringkan wajah Mondi. Aira tampak panik, ia sampai menggigit bibirnya. Karena takut akan dipecat setelah melakukan kesalahan hari ini. Sudah cukup, minggir. Ucap Mondi bangkit dari duduknya dan sedikit mendorong Aira. Om, aku minta maaf. Jangan pecat aku ya, aku janji gak akan mengulangi kesalahan lagi. Pinta Aira memohon. Beberapa pelayan memperhatikan Aira dengan rasa khawatir. Mereka takut jika Aira akan dipecat. Sementara selama ini gadis itu bekerja dengan baik. Mondi mengambil beberapa lembar tisu, lalu mengeringkan wajahnya lagi yang belum sepenuhnya kering. Kau benar ceroboh, rumah ini tidak butuh pelayan sepertimu, kata Mondi dengan nada tegas. Aira menundukkan kepalanya, sungguh sial sekali ia hari ini. Sampai membuat asisten bos basah kuyup seperti kucing kecebur. Maafin aku, Om. Lirih Aira benar merasa bersalah. Mondi tidak menyahut. Ia malah beralih fokus pada Tristan dan Alea yang keluar dari rumah. Lalu memperhatikannya dengan bingung. Selamat pagi, Tuan dan Nona. Sapa Mondi sopan. Mendengar ucapan Mondi, seketika membuat Aira menundukkan kepalanya dengan sopan. Sebagai bentuk penghormatan pada majikannya, ada apa denganmu? Kenapa sampai basah kuyup begini? Tanya Tristan aneh. Mondi tidak menjawab, ia hanya melirik Aira dengan sinis. Itu salah saya, Tuan. Saya yang membuat Om Mondi basah kuyup. Jawab Aira mengakui kesalahannya. Om, Beo Alea bingung. Maksud saya Pak Mondi. Ralat Aira dengan cepat. Aira semakin menundukkan kepalanya. Ia juga menyatukan kedua tangannya memohon kepada majikannya. Tolong jangan pecat saya, Tuan. Saya nggak mau pulang ke rumah, saya mau bekerja saja di sini. Pinta Aira memohon. Alea memegang tangan suaminya. Nggak akan kamu pecat kan? Tanya Alea was-was. Jangan sampai Tristan memecat Aira.
Sementara ia belum pernah mengobrol berdua dengan gadis itu. Tristan memberinya pelayan khusus, makanya Aira tidak pernah masuk ke kamarnya. Tristan mencium kening Alea. Nggak tahu, sayang. Jawab Tristan. Mondi, bagaimana menurutmu, haruskah aku memecatnya? Tanya Tristan. Mondi melirik Aira yang kini memasang wajah sedih. Ia berusaha untuk tidak peduli. Saya tidak bisa membiarkan pelayan ceroboh ini ada di rumah utama. Jawab Mondi. Kalau begitu bawa dia ke apartemenmu. Ujar Tristan tiba-tiba. Alea, Mondi dan Aira seketika menatap Tristan dengan bingung. Maksud Anda, Tuan? Tanya Mondi. Ya, kau hukum saja dia agar bekerja di rumahmu selama 1 minggu. Setelah itu bawa dia kembali. Jelas Tristan. Tapi, ucapan Aira menggantung saat Mondi menatapnya tajam. Kau mau aku pecat atau bekerja di rumah Mondi selama 1 minggu? Tanya Tristan menawarkan. Bekerja 1 minggu, Tuan. Jawab Aira pelan. Mondi tidak bisa banyak protes. Ia akan membiarkan gadis itu bekerja di rumahnya selama 1 minggu. Meskipun sebenarnya ia pasti merasa terganggu nantinya. Aira melirik Mondi, ia jadi semakin merasa bersalah pada pria itu. Aira bisa yakin bahwa Mondi pasti sebenarnya keberatan, namun tidak mampu menolak. Kini Aira hanya bisa berjanji untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Firda datang ke rumah Alea sesuai dengan janjinya kepada adiknya itu. Sengaja Firda datang ke sana karena ia tahu bahwa adiknya butuh teman. Setelah apa yang telah menimpanya beberapa hari lalu, Alea sejujurnya sudah berusaha untuk melupakan kejadian itu. Apalagi ia tahu bahwa suaminya sudah memberikan pelajaran pada Linda atas perbuatannya yang sangat jahat. Saat ini Alea dan Firda ada di ruang tamu. Mereka berbincang berdua dengan mulut yang sama mengunyah kue bawaan Firda. Aku senang lihat kamu gak berlarut-larut dalam kesedihan. Aku yakin kau sebentar lagi kamu hamil lagi. Ucap Firda pada sang adik. Alea mengangguk. Mas Tristan juga kasih aku semangat yang sama. Dan kalian yang udah buat aku bisa lupa sama kejadian itu. Timpal Alea. Firda tersenyum senang. Ia bahagia sekali karena Alea adiknya bisa bahagia dengan pernikahannya ini. Meski banyak orang di luar sana yang pasti mencecar Alea bahwa ini salah. Mau apapun alasannya, Alea adalah seorang perebut suami orang. Meskipun mungkin Tristan bisa membungkam opini orang-orang dengan kekuasaannya. Tapi tetap saja pasti akan ada yang menyumpah serapahi Alea. Orang di luar sana tidak akan tahu bagaimana sifat Linda yang sebenarnya. Mereka semua selama ini selalu mengatakan bahwa Linda adalah wanita yang baik. Padahal kenyataannya tidak. Bukan hanya masyarakat yang tertipu, tapi juga Fed. Pria itu bahkan lebih dulu tertipu dibanding siapapun. Bicara soal Fed, pria itulah yang tadi mengantar Firda untuk sampai di rumah Alea. Meski ia sudah menolak, tapi pria itu selalu memaksanya. Firda belum memaafkan Fed sampai sekarang. Bukan cuma karena hinaan pria itu terhadapnya, tapi juga karena Fed telah membuat adiknya berada di posisi yang salah.
Kak, panggil Alea menyadarkan Firda dari lamunannya. Firda tersadar, ia menatap adiknya lalu tersenyum dengan lebar. Iya? Sahut Firda, masalahmu dan Pak Fed, bagaimana? Tanya Alea ragu-ragu. Tentu saja Alea ragu, ia takut akan menyinggung perasaan kakaknya. Bagaimana apanya? Aku setiap hari selalu cerita padamu kan? Jawab Firda lalu menenggak minum yang disediakan untuknya. Jadi kau memang benar tidak mau memaafkan Pak Fed, Kak? Tanya Alea. Ya, dia sudah sangat berbuat salah. Jawab Firda yakin. Meski kau masih mencintainya? Tanya Alea lagi, kali ini ia menatap serius wajah kakaknya. Mendengar pertanyaan dari Alea, sontak Firda menoleh. Ia menatap adiknya dengan diam, lalu berdehem setelah beberapa saat. Aku sudah tidak mencintainya. Jawab Firda menjelaskan. Bibirnya berkata tidak, tapi hatinya tetap saja bergetar. Setiap kali Fed berada di dekatnya atau memperlakukannya dengan baik. Kau yakin? Maksudku, aku tidak mau jika kau berkata tidak. Hanya karena kau sedang marah padanya. Ujar Alea meyakinkan. Aku tahu dia sudah sangat bicara kasar padamu. Tapi itu semua terjadi karena dia terpengaruh oleh sikap manipulasi Lindakan. Bukankah dia berhak atas kesempatan kedua? Tambah Alea. Aku marah padanya bukan hanya karena itu, Lea. Kata Firda tanpa menatap adiknya. Alea mengerutkan keningnya. Jadi? Tanya Alea penasaran. Aku jauh lebih marah karena dia sudah membuatmu berada di posisi yang salah. Aku tahu saat ini kau bahagia dengan pernikahanmu. Tapi statement orang di luar sana pasti akan tetap menganggapmu salah. Jelas Firda panjang dan pelan. Alea langsung terdiam mendengar ucapan kakaknya. Selama ini ia diam, namun bukan berarti ia tidak memikirkan itu semua. Alea juga selalu memikirkan. Bagaimana pendapat orang tentang dirinya yang merupakan seorang perebut? Orang di luar sana tidak akan tahu bagaimana sifat Linda yang sebenarnya. Walaupun ia bersedia menjelaskan, tapi pendapat buruk pasti akan tetap ia terima. Ia pasti akan di-cap sebagai seorang wanita perebut. Firda memegang kedua bahu adiknya. Lea, aku tidak bermaksud membuatmu sedih, tapi semua ini benar-benar membuatku takut. Aku tidak mungkin tahan ketika suatu hari ada yang menghinamu. Kata Firda menjelaskan. Alea mengangguk paham, kakaknya hanya berbagi keresahannya pada adiknya. Aku tahu, Kak, aku juga terkadang memikirkan itu semua. Balas Alea pelan. Dengar, tapi kau tidak perlu khawatir. Aku yakin jika suamimu pasti tidak akan tinggal diam. Dia akan membuatmu berada di posisi aman. Tristan pasti akan berusaha membuat semua orang tahu kenapa kau bisa berada di posisi ini. Ujar Firda berusaha memberikan adiknya semangat. Alea hanya mengangguk. Tidak lupa ia memberikan sebuah senyuman. Agar kakaknya yang tahu bahwa ia baik-baik saja. Alea melamun di dalam kamarnya. Ia bahkan tidak menunggu Tristan pulang seperti biasanya.
Ucapan Firdas yang tadi membuat Alea tidak bisa semangat dalam melakukan apapun. Sehingga ia memilih untuk berdiam diri. Alea menangis, ia teringat pada setiap ucapan ibu mertuanya waktu itu. Alea tidak akan pernah diterima oleh keluarga Kusuma, apalagi dia adalah seorang wanita perebut. Bagaimanapun Linda, wanita itu pasti akan tetap dibela, sebab wanita itu adalah istri sah Tristan sebelum dirinya masuk. Bahkan sampai hari ini pun Linda dan Tristan belum sepenuhnya bercerai. Mereka masih disebut sebagai suami dan istri. Alea semakin menangis. Ia menyembunyikan wajahnya di bantal untuk meredam suara tangisannya. Alea tidak mau jika ada yang mendengar ia menangis dan mengadukannya pada Tristan. Tiba-tiba saja pintu kamar terbuka, lampu kamar yang mati pun tiba-tiba menyala. "Sayang," panggil Tristan yang baru saja pulang dari kantor. Alea terkejut, ia sampai tidak menyadari bahwa ini sudah waktunya sang suami pulang. Alea buru-buru menyeka air matanya sambil menunduk. Ia tidak mau Tristan berpikir aneh karena ia menangis. Mas, kamu sudah pulang." Alea turun dari ranjang dan tidak lupa memberikan senyuman manisnya. Tristan melempar jas dan tas kerjanya ke sofa. Ia lalu menangkup wajah cantik istrinya secara tiba-tiba. "Siapa yang bikin kamu nangis?" tanya Tristan langsung. Alea gelagapan, apakah ia terlihat habis menangis? Alea menggigit bibir, ia bingung harus menjawab apa sekarang. "Menangis? Aku tidak menangis. Mungkin saja kelilipan saja," jawab Alea berbohong. Tristan menggeleng, ia duduk di pinggir ranjang lalu menarik tangan istrinya. Sampai Alea terjatuh tepat di atas pangkuan pria itu. "Bohong, bicara yang jujur sama aku," pinta Tristan dengan nada serius. Alea semakin bingung, ia juga merinding melihat tatapan tajam suaminya. "Jawab, sayang, atau kamu mau aku pecat semua pelayan?" "Karena mereka tidak bekerja dengan becus sampai kamu menangis?" tanya Tristan. "Jangan," cegah Alea, ia tidak mungkin membuat orang kehilangan pekerjaannya tanpa ada salah. "Kalau begitu jawab aku, kenapa kamu nangis?" pinta Tristan kembali menangkup wajah istrinya. "Aku takut," lirih Alea setelah beberapa saat diam. "Takut apa?" tanya Tristan lembut. Alea semakin menundukkan kepalanya. "Aku takut orang di luar sana akan menghujatku. Karena bagaimanapun aku adalah wanita perebut suami orang lain." Jelas Alea. "Kamu bukan perebut, kamu istri aku," balas Tristan dengan tenang namun juga terkesan tegas. "Siapa yang berani sebut kamu perebut, suruh berhadapan sama aku," tambah Tristan. Tristan menangkup wajah Alea. Ia menyeka air mata istrinya lalu menciumi seluruh wajahnya tanpa ada yang terlewat sama sekali. "Orang-orang di luar sana tidak tahu kamu istri aku. Dan setelah perceraian aku selesai, kita akan menikah secara resmi. Dengan begitu, tidak akan ada yang menghina kamu sayang." Jelas Tristan panjang. Tapi, ucapan Alea terhenti saat Tristan malah mencium bibirnya. Tristan tidak mau Alea bicara hal yang malah membuat dirinya sendiri sedih. Ia tidak suka melihat Alea menangis, wanita itu terlalu berharga untuknya.
Tampak seorang pria sedang berdiri dengan tangan terlipat di dada. Sorot matanya yang tajam dan menusuk akan membuat siapa saja gemetar ketakutan. Terkecuali gadis yang saat ini sedang memasak di dapur. Gadis itu tampak begitu cekatan memasak makanan. Untuk majikannya yang baru selama 1 minggu ke depan. Pria itu mendekati si gadis, ia tetap melipat tangannya di dada. Aira, panggil Mondi. Gadis bernama Aira itu menoleh. Ia terkejut melihat majikannya sudah ada di sana dengan tatapan dingin. Dan gestur tubuh yang menambah ketampanannya. Om udah pulang, aku sudah memasak untuk Om. Ucap Aira menunjuk meja makan yang sudah tersedia beraneka menu masakan. Mondi menatap ke meja makan. Di sana tampak banyak makanan, yang Mondi akui terlihat sangat menggoda dan membuatnya tergiur. Siapa yang menyuruhmu masak? Saya hanya memberimu perintah untuk bersihkan. Hanya Mondi menyipitkan matanya. Aira melepaskan apron pink yang dikenakannya. Bahkan Mondi dibuat heran oleh Aira yang entah dari mana mendapatkan apron lucu itu. Kalau aku nggak masak, nanti Om makan apa? Tanya Aira dengan wajahnya yang polos. Aira menatap ke sekitar rumah Mondi, lebih tepatnya apartemen milik pria itu. Setelahnya, Aira kembali menatap Mondi, bahkan sedikit memajukan wajahnya. Om, selama ini tinggal sendiri. Terus Om makan apa? Kan nggak ada yang masakin. Tanya Aira penasaran. Mondi memegang kening Aira dengan jari telunjuk, lalu mendorongnya perlahan agar menjauh dari wajahnya. Kamu kira kita tinggal di zaman apa? Ada ojol yang siap antar makanan kita. Jawab Mondi sewot. Aira manggut-manggut, jawaban Mondi memang benar dan tidak salah sama sekali. Mondi mendengus, ia hendak pergi ke kamarnya namun Aira kembali bicara padanya. Tapi, makan makanan luar terus tidak bagus untuk kesehatan Om. Ujar Aira mengingatkan. Saya juga tahu, tidak perlu menggurui saya. Balas Mondi lalu segera pergi meninggalkan Aira. Aira menatap kepergian Mondi. Ia hanya mengangkat kedua bahunya tanpa menghentikan Mondi sama sekali. Ia akan membiarkan pria itu untuk mandi dan bersih-bersih sebelum makan malam nanti. Kalau dilihat-lihat, Om Mondi kece ya. Hihihi, gumam Aira berceloteh seorang diri. Sementara itu di tempat lain, tampak seorang gadis dan seorang pria yang sedang makan di salah satu rumah makan emperan. Si wanita tampak biasa saja malah di tempat seperti itu. Namun si pria terlihat tidak biasa datang, apalagi sampai menikmati makanan di pinggir jalan. Firda menyunggingkan senyuman, ia berharap Fed mau pergi dan meninggalkannya. Sungguh, ia kesal sekali tatkala pria itu datang, dan langsung menyeretnya untuk makan malam bersama. Awalnya Firda menolak, namun paksaan pria itu membuatnya tidak berkutik. Alhasil Firda menerima ajakan Fed, dengan syarat ia yang menentukan tempat makannya. Jika kau tidak bisa makan di tempat seperti ini, maka pergi saja. Ucap Firda dengan penuh senyuman. Fed menatap gadis tercintanya, ia tersenyum tipis ketika sadar bahwa Firda tampak kesenangan dengan ketidaknyamanan yang ia rasakan sekarang ini. Tidak sama sekali, aku nyaman. Aku sudah katakan bukan, bahwa aku akan ikut makan dimanapun asal bersama kamu.
Sahut Fred berusaha untuk biasa saja. Kau yakin? Tanya Firda mengangkat kedua alisnya. Fred tidak bicara, pria itu malah mengulurkan tangannya. Lalu menyeka noda makanan di sudut bibir gadisnya. Yakin, sayang? Jawab Fred lembut. Firda mendengus. Ia memutar bola matanya jengah setiap kali mendengar panggilan Fred untuknya. Dulu ia selalu tersipu malu, sekarang pun sama maksudnya tidak. Firda tidak suka dipanggil sayang oleh Fred, mungkin. Firda memutuskan untuk melanjutkan makan malamnya, tanpa mau peduli pada Fred yang masih betah menatapnya. Fir, panggil Fred. Firda hanya berdehem, ia tidak berucap apapun atau menatap pria itu. Kamu itu cantik, cantik banget malah. Celetuk Fred tiba-tiba. Firda menatap Fred, ia menyipitkan matanya dengan penuh kecurigaan. Tatkala mendengar ucapan manis pria itu, cantik, benarkah? Tanya Firda manggut kecil. Ya, aku bicara jujur sayang. Jawab Fred, aku memang cantik, itulah alasan kenapa kau bukan seleraku. Timpal Firda seketika membuat Fred melongo tak percaya. Fred yang merupakan pengusaha sukses, muda dan tampan. Tidak masuk kategori pria yang Firda inginkan. Bukankah Firda sangat kejam? Tega banget sama calon suami. Cicit Fred menundukkan kepalanya. Firda hanya terkekeh tanpa suara. Ia tidak berniat untuk berempati sama sekali pada Fred yang menekuk wajahnya. Aira mengetuk-ngetuk pintu kamar Mondi dengan harapan agar pria itu segera membuka pintu, namun sayangnya tidak. Sudah lebih dari 5 menit pria itu tidak kunjung membuka pintu, membuat Aira harus tarik urat. Kesal pada Mondi? Bukan. Kesal pada pintunya, kenapa juga tidak terbuka dengan sendirinya? Pintu, cepetan buka. Kenapa malah mengunci sih? Gerutu Aira seraya menendang pelan pintu kamar Fred. Aira menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia ingin sekali mendobrak pintu kamar itu, namun takut Mondi marah padanya. Om, panggil Aira namun tetap tidak ada jawaban. Aira terdiam sesaat. Ia tiba-tiba berpikir bahwa telah terjadi sesuatu pada Mondi. Aira langsung panik. Ia kalang kabut sendiri sambil menjambak pelan rambutnya. Kalau Om Mondi jatuh di kamar mandi terus pingsan gimana? Gumam Aira tanya sendiri. Aira menarik nafas dan membuangnya perlahan. Ia pun menjauhi pintu kamar Mondi dan mengambil ancang-ancang untuk mendobrak pintu kamar itu. Setelah beberapa saat, Aira pun berlari sekencang mungkin. Dan hendak membenturkan tubuhnya ke pintu layaknya orang mendobrak. Namun siapa sangka jika pintu tiba-tiba malah terbuka lebar. Aira yang tidak siap langsung membentur tubuh Mondi dan bukan pintu. Bersambung.